Halo semua, perkenalkan nama saya Puspa Cinta dengan NIM 23010121140273 dari Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Sandi Alam Perwira dari Peternakan D. Nomor NIM saya adalah 2300101140288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ardian Dwi Kurnia dengan NIM 230101211402403. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari kelas Peternakan D. NIM saya 23010121141840268. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar dari kelas Peternakan D dengan NIM 230121140240231. Perkenalkan, nama saya Tinta Novinda dari Pratikum Statistika Kelompok 5, NIM 230111211402999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Prastowo dengan NIM 230010121140251. Saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Menurut Budiwanto, distribusi frekuensi merupakan susunan data angka yang diurutkan berdasarkan kronologi dan besarannya. Susunan tersebut tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Susunan tersebut merupakan skor terbesar, di mana skor tersebut merupakan frekuensi skor dari tiap-tiap kasusnya yang dimuat dalam suatu skor. Penyusunan ini bertujuan meringkas serta menyajikan data untuk analisis berikutnya. Terdapat dua bentuk distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi bergelombang dan distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi juga merupakan susunan data berdasarkan kelas interval yang tentu atau menurut kronologi yang tertentu dalam suatu daftar. 1. Buat data mentah dengan menyusun berdasarkan nilai terkecil sampai terbesar atau kebalikannya, dan kemudian tentukan nilai rentangnya atau jarak. 2. Tentukan jarak kelasnya pakai kaidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi total. Saya Muhammad Atar akan menyampaikan materi histogram. Histogram menurut Hestianto dalam kurung 2011 adalah sebuah grafik batang yang menunjukkan frekuensi data yang memberikan cara yang paling mudah untuk mengevaluasi distribusi data. Histogram membuat pengguna mendapatkan informasi yang berguna mengenai bentuk dan penyebaran dari suatu set data. Yang paling penting, histogram membuat penggambaran informasi sangat ringkas dalam format diagram batang. Poligon frekuensi. Menurut Lenny Masnidar tahun 2017, grafik garis, yaitu grafik data berupa garis, diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Digunakan dua garis yang saling berpotongan dan saling tegak lurus. Pada garis horizontal atau sumbu X ditempatkan bilangan yang sifatnya tetap. Pada garis tegak atau sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya berubah-ubah. Menurut Familia tahun 2019, titik-titik sudut dari poligon frekuensi adalah titik tengah dari masing-masing lebar bagian atas persegi panjangnya.
OGIF merupakan grafik yang telah digambarkan dan sudah disesuaikan pada data dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF dipergunakan untuk menunjukkan suatu jumlah yang ada pada waktu tertentu. Kemiringan yang relatif dari titik menuju ke titik memperlihatkan peningkatan yang besar atau kecil. Kemiringan yang tajam menunjukkan peningkatan yang besar dibanding kemiringan yang landai. Contoh soal dan pembahasan. Perhatikan data bobot badan 25 kambing etawa yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 70, 68, 77, 75, 71, 84, 76, 67, 80, 83, 71, 76, 75, 82, 72, 73, 67, 75, 83, 74, 78, 81, 74, 84, 76. Bobot badan 67 sampai 69 frekuensi 3, 70 sampai 72 frekuensi 4, 73 sampai 75 frekuensi 6, 76 sampai 78 frekuensi 5, 79 sampai 81 frekuensi 2, 82 sampai 84 frekuensi 5, total 25. Pertanyaan: A. Buatlah tabel distribusinya. B. Buatlah histogram dari tabel di atas. C. Buatlah poligon frekuensinya. D. Buatlah tabel distribusi frekuensi relatifnya. E. Buatlah OGIF-nya. Penyelesaian. Langkah pertama, menentukan array. Array pada data tersebut adalah 67, 67, 68, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 84. Langkah kedua, menentukan rentang. Rentang sama dengan 90 kurangi 60 sama dengan 30. Langkah ketiga, menentukan jumlah kelas ideal. Menggunakan kaidah Sturbes K sama dengan 1 tambah 30, 30, 322 log 25 K 5,643, maka dibulatkan menjadi 6. Langkah keempat, menentukan interval kelas. Jangkauan sama dengan 84 dikurangi 67 sama dengan 70. Banyak kelas 6. Interval kelas jangkauan banyak kelas 70 dibagi 6 sama dengan 2,833, maka dibulatkan menjadi 3. Langkah kelima, membuat tabel distribusi. Bobot badan ya seperti yang di soal. Bobot badan frekuensi 3, 70, 74, 73, 75 ya total 25. Tabel histogram. Tabel histogram nanti dilihat dari foto ya. Poligon frekuensi ya nanti dilihat dari fotonya ya. Tabel distribusi relatif nanti tabelnya saya dilihat dari fotonya. Syarat serta ketentuan untuk mencari persentase adalah frekuensi setiap kelas frekuensi total kelas dikali 100. OGIF. Untuk menentukan grafik OGIF, kita harus menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ada 2,
yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari fungsi dari kedua frekuensi. Kumulatif tersebut adalah bentuk menentukan oktave negatif atau oktave positif. Cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari adalah pada kelas pertama atau paling atas berisikan jumlah dari frekuensi, kemudian untuk kelas kedua merupakan jumlah dari frekuensi kelas pertama dan kedua, begitu pula selanjutnya, atau dapat ditulis menggunakan rumus FK lebih kecil FK1 sama dengan F1, FK2 sama dengan F1 plus F2, FK3 F1 tambah F2 sama tambah F3 dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari kebalikan dengan frekuensi kumulatif kurang, dan apabila frekuensi kumulatif kurang daripada kelas atas atau jumlah frekuensi di kelas tersebut, pada frekuensi kumulatif lebih dari jumlah frekuensi kumulatif kelas atas adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi, sedangkan untuk frekuensi kumulatif kelas bawahnya adalah jumlah frekuensi kelas dikurangi frekuensi pada kelas sebelumnya. FK lebih besar, FK1 sama dengan Fn total, FK2 Fn total min F1, FK3 Fn total min F1 min F2 dan begitu seterusnya. Dan nanti tabelnya saya kirim di video, nanti ada tabelnya. Oke, sekian dari pembahasan soal, saya ucapkan terima kasih. Dari materi yang tadi sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa distribusi frekuensi relatif, histogram, poligon frekuensi, serta oktave dapat memudahkan kita untuk menyusun data. Hal tersebut terbukti karena dengan adanya data yang mentah, tidak urut, dapat diolah menjadi data-data yang rapi dan mudah untuk kita pahami. Sekian penyampaian materi dari kami, kelompok 11. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.